Perkenalkan, nama saya Priscilla Yosefani, NIM 19040310. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kelima yang berjudul pengendalian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari pengendalian. Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan dalam mengelola suatu organisasi yang berbentuk perusahaan. Penerapan pengendalian manajemen diperlukan untuk mengendalikan suatu aktivitas dalam perusahaan agar berlangsung sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian manajemen membentukkan suatu sistem formal yang merupakan cara tertentu untuk melaksanakan suatu atau serangkaian aktivitas. Nah, sistem tersebut dinamakan dengan sistem pengendalian manajemen, di mana sistem pengendalian manajemen ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang saling berkaitan untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan, agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Tujuan dari sistem pengendalian manajemen ada 4. Yang pertama, diperolehnya keandalan dan integritas informasi. Yang kedua, kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, melindungi harta organisasi atau perusahaan. Dan yang keempat, pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Unsur-unsur dalam sistem pengendalian manajemen ada 5. Yang pertama, keahlian karyawan sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, sistem pemberian wewenang, tujuan, dan teknik, serta pengawasan yang wajar untuk mengadakan pengendalian atas harta, utang, penerimaan, dan juga pengeluaran. Yang keempat, pengendalian terhadap penggunaan harta dan dokumen, serta formulir yang penting. Dan yang terakhir, pemeriksaan fisik harta dengan catatan-catatan harta dan utang, atau yang benar-benar ada, dan mengadakan tindakan koreksi jika dijumpai adanya perbedaan. Kemudian, saya akan membahas tentang karakteristik sistem pengendalian manajemen yang terbagi atas 6 karakteristik. Yang pertama, dipusatkan pada program seperti proyek produk, lini produk, penelitian, dan pengembangan, atau kegiatan serupa yang dilakukan perusahaannya untuk mencapai tujuannya. Dan pusat pertanggungjawaban berupa unit perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Yang kedua, informasi yang diproses terbagi atas 2 jenis, yaitu data terencana dalam bentuk program anggaran dan standar, dan juga data aktual, seperti data yang benar terjadi di dalam ataupun luar organisasi. Kemudian yang ketiga, merupakan sistem perusahaan total yang merangkum semua aspek dalam operasi perusahaan yang berfungsi untuk membantu serta memelihara manajemen keseimbangan antara bagian-bagian perusahaan dan mengoperasikan perusahaan secara terkoordinasi. Kemudian yang keempat, berhubung erat dengan struktur keuangan atau financial structure, di mana kegiatan-kegiatan dan sumber daya perusahaan dinyatakan dalam satuan uang sehingga dapat dibandingkan satu sama lain. Lalu yang keempat, aspek-aspek perencanaan cenderung mengikuti pola dan jadwal tertentu. Misalnya, dalam penyusunan anggaran diambil langkah-langkah tertentu untuk menentukan rangkaian kejadian pada tanggal tertentu setiap tahunnya. Kemudian yang keenam merupakan sistem yang terkoordinasi dan terpadu, di mana data yang terkumpul digabungkan untuk dibandingkan. Data aktual disusun sesuai dengan data yang direncanakan dan diukur secara konsisten untuk memungkinkan perbandingan antara hasil aktual dengan hasil yang diinginkan. Kemudian saya akan menjelaskan proses-proses dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada proses pemrograman, yaitu proses memilih program yang memutuskan kegiatan perusahaan yang akan dilakukan untuk melaksanakan strategi perusahaan. Yang kedua ada penganggaran, yaitu membuat rincian dari pendapatan dan beban untuk tiap pusat pertanggungjawaban dan untuk organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, operasi dan pengukuran, yaitu proses menjalankan program dan anggaran serta membandingkan antara data sesungguhnya dengan anggaran. Dan yang keempat, laporan dan analisis, yaitu membuat laporan anggaran, kemudian laporan tersebut dianalisis dengan merinci varian serta faktor penyebabnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang proses dan prinsip manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning, di mana terdapat pemilihan tujuan, penetapan sasaran, dan juga penyusunan program. Yang kedua pengorganisasian atau organizing, yaitu merancang dan menyusun organisasi yang akan melaksanakan rencana dan program. Yang ketiga pengarahan atau leading, yaitu pengisian jabatan atau posisi pada organisasi, yang biasa disebut staffing. Kemudian yang keempat pengendalian atau controlling, di mana itu yang kegiatannya adalah menetapkan tolak ukur hasil kerja, mengukur hasil kerja, dan juga melakukan perbaikan terhadap hasil kerja yang tidak memenuhi. Dan terakhir, saya akan menjelaskan beberapa contoh organisasi bisnis yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah perseroan terbatas, di mana
Ini adalah badan yang memiliki kekayaan, hak, dan kewajiban yang terpisah dari pendirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada firma, yaitu pengumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Dan yang ketiga ada koperasi, yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang tidak disengaja. Terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Andri Nasution dan Bapak Harme Nasution.